Suamiku bilang gajinya cuma 6 juta. Nyatanya 19 juta. Dan semuanya mengalir diam-diam ke rumah ibunya. Malam itu juga aku mulai menyusun balasan. Sebelum dimulai, untuk kalian yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar dan keluarga selalu sehat. Yang belum subscribe jangan lupa tekan like, subscribe, dan di kolom komentar tulis kalian menonton dari kota mana. Selamat mendengarkan. Selembar kertas kecil yang terselip di balik saku jas itu membuat tanganku gemetar hebat malam itu. Aku sedang menyetrika jas kerja suamiku. Bregas, seperti biasa, ketika jari-jariku menyentuh sesuatu yang kaku di dalam saku dalamnya. Slip gaji. Aku membukanya tanpa curiga apapun. Mengira itu hanya kertas lama yang terselip tanpa sengaja. Angka yang tertera di sana membuat dadaku sesak seketika. 19 juta rupiah. Bukan 6 juta seperti yang selama ini Bregas katakan kepadaku setiap kali aku bertanya soal keuangan rumah tangga kami. Aku duduk di tepi ranjang dengan kertas itu masih di tangan, mencoba meyakinkan diri bahwa ada penjelasan logis untuk semua ini. Mungkin ini bonus. Mungkin ini kesalahan cetak dari bagian keuangan kantor. Tapi semakin aku menatap angka itu, semakin jelas bahwa aku sudah dibohongi bertahun-tahun. Selama 6 tahun pernikahan kami, aku terbiasa menombok kekurangan dapur dari tabunganku sendiri. Aku menerima jahitan dari tetangga, menitipkan kue basah ke warung dekat rumah, bahkan pernah menjual gelang emas pemberian mendiang ibuku hanya supaya anak-anak tetap bisa makan telur dan susu setiap hari. Aku melakukan semua itu dengan ikhlas karena percaya suamiku sedang berjuang keras dengan gaji pas-pasan. Aku masih ingat betul, 2 tahun lalu ketika anak sulung kami, Danu, membutuhkan biaya masuk sekolah dasar yang cukup besar. Aku sampai rela menjual mesin jahit tua peninggalan ibuku, satu-satunya alat yang selama ini kupakai untuk mencari tambahan penghasilan. Bregas hanya berkata singkat saat itu, bahwa gajinya belum naik dan ia tidak enak meminta tambahan ke kantor. Aku percaya begitu saja tanpa curiga sedikit pun. Aku juga ingat bagaimana aku menahan diri untuk tidak membeli baju baru selama bertahun-tahun, memilih memakai pakaian lama yang sudah pudar warnanya demi memastikan anak-anak tetap terlihat rapi ke sekolah. Semua pengorbanan itu terasa wajar bagiku selama aku percaya kami memang sedang berjuang bersama dalam keterbatasan. Malam itu aku sadar, keikhlasanku selama ini hanya dijadikan tameng oleh orang yang seharusnya melindungiku. Aku tidak langsung mengamuk. Aku memilih duduk diam, menahan napas, dan berpikir keras. Ada bagian dari diriku yang ingin membangunkan Bregas saat itu juga dan menuntut penjelasan. Tapi ada bagian lain yang lebih tenang, yang berbisik bahwa amarah yang meledak-ledak hanya akan membuatnya berkelit dengan alasan yang sudah disiapkan. Aku memutuskan untuk diam dulu, dan mencari tahu kemana sebenarnya uang sebanyak itu mengalir setiap bulan. Keesokan harinya, aku berpura-pura seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, mengantar Bregas sampai ke pintu, bahkan tersenyum ketika ia mencium keningku sebelum berangkat kerja. Setelah mobilnya menghilang di ujung gang, aku duduk di depan laptop dan membuka aplikasi mobile banking miliknya yang kebetulan masih tersimpan di tablet keluarga. Aku tahu ini bukan tindakan yang terpuji, tapi rasa sakit yang kupendam malam sebelumnya memberiku keberanian yang tidak biasa. Mutasi rekening itu membuat perutku semakin mual. Setiap tanggal 25, ada transfer sebesar 10 juta rupiah ke rekening atas nama Wardhani, ibu mertuaku sendiri. Aku tahu Bregas memang anak yang berbakti. Ayahnya meninggal saat ia masih kuliah, dan ibu Wardhani membesarkannya sendirian dengan berjualan kue di pasar. Aku selalu menghormati pengorbanan itu, dan tidak pernah keberatan jika suamiku memberi sebagian penghasilannya untuk ibunya. Tapi 10 juta setiap bulan, ditambah transfer-transfer tambahan yang muncul setiap kali ada acara keluarga, jauh melampaui apa yang bisa disebut wajar. Apalagi jumlah itu diambil diam-diam sementara aku dan anak-anak hidup pas-pasan di rumah. Aku menelusuri lebih jauh dan menemukan bukti yang membuat dadaku semakin panas. Ada transfer khusus untuk merenovasi kamar mandi di rumah Ibu Wardhani. Ada juga catatan pembelian gelang emas seberat 5 gram yang dikirim melalui toko perhiasan langganan ibu mertuaku. Semua itu terjadi dalam 3 bulan terakhir. Tepat saat aku terpaksa menjual gelang milikku sendiri untuk membayar uang sekolah anak sulung kami. Aku juga menemukan transfer rutin lain yang lebih kecil namun tetap mencurigakan. Dikirim setiap 2 minggu sekali ke nomor rekening yang belum kukenali. Aku mencatat nomor itu di ponselku, berniat mencari tahu kebenarannya lebih dulu sebelum bertanya langsung kepada Bregas.
Semakin lama aku menatap layar laptop, semakin jelas pola yang terlihat. Setiap kali aku mengeluh soal harga cabai yang naik atau uang jajan anak-anak yang mepet, Bregas selalu menjawab dengan nada berat bahwa gajinya pas-pasan dan kami harus lebih berhemat. Ternyata di saat yang sama, ia baru saja mengirim uang dalam jumlah besar untuk kepentingan yang bahkan tidak pernah ia diskusikan denganku. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena marah yang sudah terlalu lama kutahan tanpa kusadari. Sore harinya, aku menelepon adik ipar, Nadira, adik kandung Bregas yang tinggal di kota lain. Aku memilih Nadira karena selama ini ia satu-satunya orang di keluarga suamiku yang selalu bicara jujur tanpa berpihak. Aku menceritakan semua temuanku dengan suara yang kupaksa tetap tenang. Nadira terdiam cukup lama di ujung telepon sebelum akhirnya berkata bahwa ia sebenarnya sudah lama curiga. Nadira bercerita bahwa Ibu Wardani sering menelepon Bregas sambil menangis, mengungkit betapa dulu ia banting tulang sendirian membesarkan mereka berdua. Setiap kali itu terjadi, Bregas selalu merasa bersalah dan langsung mengirim uang tambahan tanpa berpikir panjang, bahkan tanpa memberitahu istrinya sendiri. Nadira juga mengaku bahwa ibu mereka diam-diam suka memamerkan kepada tetangga betapa anaknya yang bekerja di kota selalu mengirim uang besar setiap bulan, sementara di hadapan Bregas ia selalu berlagak serba kekurangan agar terus dikasihani. Nadira menambahkan satu hal yang membuatku semakin geram. Rupanya nomor rekening asing yang kutemukan di mutasi tadi adalah milik sepupu jauh yang tinggal satu kampung dengan Ibu Wardani. Uang itu dikirim rutin sebagai bentuk sumbangan untuk arisan dan acara-acara kampung, semata-mata agar nama Ibu Wardani tetap terpandang di antara tetangganya sebagai ibu yang anaknya sukses dan dermawan. Aku terdiam mendengar penjelasan itu. Selama ini aku dan anak-anak menahan diri dari kebutuhan yang sebenarnya wajar, sementara uang yang seharusnya menjadi hak keluarga kecil kami justru dipakai untuk menjaga gengsi seseorang di kampung halaman yang bahkan tidak pernah kutemui. Mendengar itu, amarahku bercampur dengan rasa sedih yang aneh. Aku tidak sepenuhnya bisa menyalahkan Bregas karena rasa bersalah yang ia pikul sejak kecil terhadap ibunya. Tapi aku juga tidak bisa menerima bahwa kejujuran dan rasa hormat kepadaku dikorbankan demi menutupi kebohongan itu. Malam itu aku mengambil keputusan. Aku tidak akan mengamuk, menangis di depan mereka, atau memohon penjelasan dengan suara bergetar. Aku memilih cara lain yang jauh lebih tenang, namun akan membuat mereka berdua benar-benar memahami harga dari sebuah kejujuran. Keesokan paginya, aku mulai menjalankan rencanaku. Aku memberitahu Bregas dengan nada biasa bahwa uang belanja bulan ini harus benar-benar dihemat karena harga kebutuhan pokok sedang naik. Ia mengangguk singkat tanpa curiga, sibuk memakai dasi di depan cermin. Sejak hari itu, menu makan di rumah kami berubah total. Setiap pagi, siang, dan malam, aku menyajikan mie instan dengan variasi topping seadanya. Kadang ditambah telur, kadang hanya taburan daun bawang. Aku menyajikannya dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang aneh sama sekali. Bregas mulai mengeluh pada hari ketiga. Ia bertanya kenapa menu di rumah berubah drastis, padahal biasanya aku selalu menyediakan sayur, lauk, dan buah dengan variasi yang cukup. Aku menjawab dengan nada paling polos yang bisa kubuat, bahwa gaji yang ia berikan setiap bulan hanya cukup untuk membeli mie instan dalam jumlah banyak. Jadi aku memutuskan untuk benar-benar berhemat sesuai kemampuan kami. Bregas terdiam sejenak, lalu berkata bahwa gajinya sebenarnya cukup untuk kebutuhan yang lebih layak. Aku tersenyum tipis dan bertanya balik, kalau memang cukup, kenapa selama ini ia hanya memberiku 6 juta setiap bulan sementara harga-harga terus naik? Ia tergagap mencari alasan, menyebut soal cicilan ini itu yang sebenarnya tidak pernah ada. Aku hanya mengangguk-angguk sambil terus menyantap mie instan di depannya, tanpa memberitahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Pada hari kelima, aku sengaja meletakkan buku catatan belanja bulanan di meja makan, lengkap dengan rincian pengeluaran yang seluruhnya menunjukkan angka minim. Bregas membacanya sekilas sambil mengerutkan kening, lalu bertanya kenapa aku tidak lagi membeli lauk seperti biasanya padahal ia merasa sudah memberi cukup uang bulan ini. Aku menjawab tenang bahwa aku hanya menyesuaikan pengeluaran dengan slip gaji yang tertulis 6 juta, sesuai yang selama ini ia sampaikan kepadaku. Wajah Bregas berubah sedikit pucat mendengar kata slip gaji, meski ia masih berusaha bersikap biasa saja. Malam itu juga aku mendengar Bregas berbicara di telepon dengan suara pelan di teras belakang. Aku menajamkan pendengaran dan menangkap sepotong percakapan tentang rencana mengirim uang tambahan untuk memperbaiki genteng rumah ibunya yang bocor.
Aku tidak keluar untuk menegurnya saat itu, memilih menyimpan informasi itu sebagai bukti tambahan. Puncak kejadian terjadi ketika Ibu Wardani datang berkunjung mendadak pada akhir pekan. Aku menyambutnya dengan ramah seperti biasa, mempersilakannya duduk, lalu menyajikan makan siang yang sama seperti yang kami makan setiap hari, mie instan dengan sedikit telur dan taburan bawang goreng. Wajah Ibu Wardani berubah seketika. Ia melirik ke arah Bregas dengan tatapan penuh tanya. Lalu bertanya kenapa menantu kesayangannya menyajikan makanan seadanya untuk tamu. Aku menjawab dengan nada sopan namun tegas, bahwa penghasilan suamiku ternyata hanya cukup untuk membeli mie instan. Jadi aku berusaha menyesuaikan hidangan dengan kondisi keuangan keluarga kami yang sebenarnya. Bregas langsung menyela. Wajahnya memerah menahan malu di depan ibunya sendiri. Ia berusaha menjelaskan bahwa gajinya sebenarnya lebih dari cukup. Namun aku memotongnya dengan pertanyaan sederhana. Kalau begitu kemana perginya uang yang seharusnya cukup itu selama ini? Ibu Wardani tiba-tiba terdiam, seolah menyadari sesuatu yang berbahaya sedang terjadi di depannya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kabar cucu-cucunya. Namun aku tetap menjaga senyum tipis sambil sesekali melirik ke arah Bregas yang mulai gelisah di kursinya. Sebelum pulang, Ibu Wardani sempat berbisik kepada Bregas di ruang tamu, meski aku masih bisa menangkap sepotong kalimatnya. Ia mengingatkan soal genteng yang bocor dan meminta agar uangnya tetap dikirim seperti biasa akhir bulan ini. Bregas hanya menjawab singkat dengan suara tertahan. Matanya sekilas melirik ke arahku yang pura-pura sibuk membereskan piring di dapur. Ibu Wardani buru-buru berpamitan dengan alasan ada urusan mendadak, meninggalkan piring mie instan yang nyaris tidak tersentuh. Setelah kepergian ibunya, Bregas langsung menghampiriku dengan wajah tegang. Ia bertanya apa maksud semua sikapku belakangan ini, dan kenapa aku terlihat sengaja mempermalukannya di depan ibunya sendiri. Aku meletakkan slip gaji yang selama ini kusimpan rapi di dalam laci meja rias, lalu menyerahkannya kepadanya tanpa berkata apa-apa. Aku juga menunjukkan cetakan mutasi rekening yang sudah kusiapkan sejak beberapa hari lalu. Bregas membaca kertas-kertas itu dengan wajah yang perlahan berubah pucat. Ia terdiam cukup lama. Tangannya gemetar memegangi bukti-bukti yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dariku. Aku memulai pembicaraan dengan nada yang sengaja kubuat tenang, meski hatiku masih diselimuti kekecewaan yang dalam. Aku bertanya sejak kapan ia mulai berbohong soal jumlah gajinya, dan kenapa ia tega membiarkan aku menjual perhiasan sendiri untuk menutup kekurangan yang sebenarnya tidak pernah ada. Bregas menunduk dalam-dalam, lalu mulai bercerita tentang beban yang selama ini ia pikul sejak ayahnya meninggal. Ia mengaku selalu merasa berhutang budi pada ibunya yang membesarkannya sendirian dengan susah payah, sehingga setiap kali ibunya meminta bantuan sambil menangis, ia tidak pernah sanggup menolak. Ia juga mengaku bahwa ibunya sering membanding-bandingkan dirinya dengan anak tetangga yang katanya selalu memberi lebih banyak uang kepada orang tua mereka. Perbandingan itu membuat Bregas merasa harus terus membuktikan diri sebagai anak berbakti, bahkan jika itu berarti mengorbankan kejujuran kepada istrinya sendiri. Aku mendengarkan semua penjelasan itu tanpa memotong, mencoba memahami luka masa kecil yang membentuk caranya berpikir selama ini. Namun aku juga menegaskan bahwa rasa berbakti kepada orang tua tidak seharusnya dibayar dengan kebohongan kepada pasangan hidup sendiri. Aku bertanya langsung, kenapa selama ini ia tidak pernah mengajakku bicara terbuka soal keinginannya membantu ibunya lebih banyak. Aku menegaskan bahwa aku bukan istri yang akan melarangnya berbakti, asalkan semua dilakukan dengan sepengetahuan dan kesepakatan bersama, bukan dengan cara mengorbankan hak anak-anak kami sendiri secara diam-diam. Bregas mengaku takut aku akan marah dan menganggapnya tidak bisa mengurus keluarga sendiri jika tahu jumlah uang yang ia berikan kepada ibunya sebesar itu. Ia juga mengaku malu jika harus mengakui bahwa ia masih sering terjebak rasa bersalah setiap kali ibunya mengungkit masa kecilnya yang serba kekurangan. Aku menatap matanya lekat-lekat dan berkata bahwa ketakutan itu justru yang menciptakan jarak di antara kami selama ini. Aku menegaskan bahwa pernikahan seharusnya menjadi tempat paling aman untuk jujur, bukan tempat menyimpan rahasia demi menghindari konflik sesaat. Aku mengingatkan Bregas bahwa selama ini aku tidak pernah keberatan jika ia membantu ibunya secara wajar. Yang membuatku hancur bukan soal uang yang mengalir ke rumah ibunya, melainkan kebohongan yang ia jaga rapi selama bertahun-tahun sambil membiarkan aku dan anak-anak hidup serba kekurangan. Bregas meminta maaf berulang kali. Suaranya bergetar menahan tangis yang jarang sekali kulihat sepanjang pernikahan kami. Ia berjanji akan mengubah semuanya. Namun aku menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan yang sudah retak.
Aku mengajukan beberapa syarat dengan kepala tetap tegak. Pertama, seluruh penghasilan harus dilaporkan secara terbuka setiap bulan, dan kami akan menyusun anggaran rumah tangga bersama-sama seperti layaknya pasangan yang saling percaya. Kedua, bantuan untuk ibunya boleh tetap berjalan, namun dengan jumlah yang wajar dan disepakati bersama, bukan diam-diam dan tanpa batas. Ketiga, aku meminta agar Bregas berani menetapkan batas yang sehat terhadap tuntutan ibunya, tanpa harus mengorbankan kebutuhan anak-anak dan keutuhan rumah tangga kami sendiri. Aku menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua dan bertanggung jawab kepada keluarga inti seharusnya bisa berjalan beriringan, bukan saling menegasikan. Bregas menyetujui semua syarat itu dengan sungguh-sungguh. Matanya masih basah namun tatapannya menunjukkan tekad yang tulus untuk memperbaiki keadaan. Malam itu, sebelum tidur, Bregas mengambil ponselnya dan menunjukkan kepadaku aplikasi mobile banking miliknya, membuka semua riwayat transaksi tanpa kutuntut sedikit pun. Ia berkata ingin memulai kebiasaan baru. Tidak ada lagi kata sandi yang disembunyikan. Tidak ada lagi catatan keuangan yang hanya diketahui satu pihak. Aku menghargai langkah itu, meski kupastikan kepadanya bahwa kepercayaan tidak bisa pulih hanya dalam semalam. Aku mengatakan dengan jujur bahwa aku masih butuh waktu untuk benar-benar merasa yakin bahwa kebohongan semacam itu tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Bregas mengangguk paham, lalu berjanji akan membuktikan perubahan itu lewat tindakan nyata, bukan sekadar janji di bibir saja. Ia juga meminta maaf secara khusus atas gelang emas peninggalan ibuku yang terpaksa kujual, dan berjanji suatu hari akan menggantinya dengan hasil kerja kerasnya sendiri, bukan dari uang yang seharusnya menjadi hak bersama keluarga kami. Minggu berikutnya, Bregas mengajak ibunya berbicara empat mata di rumah mereka. Ia menjelaskan dengan hati-hati bahwa mulai saat ini bantuan bulanan akan disesuaikan dengan kemampuan keluarga kecilnya, dan setiap keputusan keuangan akan ia diskusikan lebih dulu bersama istrinya. Ibu Wardhani awalnya marah besar, menuduhku telah meracuni pikiran anaknya dan membuatnya durhaka. Ia bahkan mengancam akan memutus hubungan jika Bregas tetap bersikeras dengan keputusan barunya. Ibu Wardhani bahkan sempat mencoba cara lama, mengeluh sakit kepala dan nyeri dada mendadak setelah mendengar keputusan itu, berharap Bregas akan luluh seperti biasanya dan membatalkan rencananya. Namun kali ini Bregas tetap tenang, mengantar ibunya memeriksakan diri ke klinik terdekat, dan setelah dokter menyatakan kondisinya baik-baik saja, ia tetap pada keputusan yang sudah disepakati bersamaku. Melihat cara lamanya tidak lagi berhasil, Ibu Wardhani beralih mencoba menghubungi beberapa kerabat agar ikut menekan Bregas supaya kembali seperti dulu. Beberapa saudara sempat menelepon Bregas dan menyinggung soal kewajiban anak kepada orang tua, namun Bregas dengan sabar menjelaskan bahwa ia tetap membantu ibunya, hanya saja kini dengan jumlah yang wajar dan sepengetahuan istrinya. Di tengah tekanan itu, Nadira, yang kebetulan sedang pulang kampung saat itu, akhirnya angkat bicara. Ia menceritakan kepada ibunya sendiri bagaimana selama ini ia mendengar cerita dari tetangga tentang kebiasaan ibunya memamerkan uang kiriman Bregas, sementara di hadapan anaknya ia selalu mengaku serba kekurangan. Nadira juga mengingatkan ibunya bahwa dirinya sendiri dulu sempat kesulitan membiayai kuliah karena merasa tidak enak meminta bantuan. Padahal saat itu ibunya justru mengirim uang besar untuk sumbangan arisan demi menjaga gengsi di kampung. Kenyataan itu membuat Ibu Wardhani semakin sulit membantah. Fakta-fakta itu membuat Ibu Wardhani terdiam lama. Wajahnya menunjukkan campuran antara malu dan sadar diri. Ia akhirnya mengakui bahwa rasa takut kehilangan perhatian anak satu-satunya membuatnya bersikap tidak adil. Bahkan rela mengorbankan kejujuran demi tetap merasa diprioritaskan. Perlahan, hubungan di antara kami mulai membaik meski tidak instan. Ibu Wardhani mulai belajar menerima bahwa anaknya kini memiliki keluarga sendiri yang juga berhak mendapat perhatian dan kepastian hidup yang layak. Bregas mulai terbuka soal keuangan setiap awal bulan. Kami duduk bersama menyusun anggaran, mencatat kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak-anak, tabungan masa depan, dan bantuan wajar untuk ibunya yang kini disepakati bersama tanpa ada yang merasa dirugikan. Menu makan di rumah kami perlahan kembali normal, dengan sayur, lauk, dan buah yang bergizi setiap hari. Namun setiap kali aku menyajikan mie instan sesekali sebagai variasi, Bregas selalu tersenyum kecil mengingat pelajaran berharga yang pernah ia dapatkan dari hidangan sederhana itu. Beberapa bulan kemudian, aku mulai kembali menabung untuk membeli gelang pengganti yang dulu terpaksa kujual. Namun kali ini aku melakukannya bukan karena keterpaksaan, melainkan karena keinginan pribadi yang tidak lagi terbebani rasa curiga atau kebohongan tersembunyi.
Anak-anak kami, Danu dan adiknya, juga mulai merasakan perubahan suasana rumah yang lebih hangat. Mereka tidak lagi mendengar aku dan Bregas berbisik-bisik tegang di kamar, dan meja makan kami kembali dipenuhi tawa ringan setiap malam, bukan lagi keheningan yang canggung seperti pada minggu-minggu penuh mie instan itu. Ibu Wardani sendiri perlahan mulai mengubah caranya bersikap. Ia mulai sesekali menelepon langsung kepadaku, menanyakan kabar cucu-cucunya tanpa embel-embel permintaan uang di baliknya. Suatu kali ia bahkan mengaku menyesal telah membuatku diam-diam menanggung beban yang seharusnya bisa dibicarakan secara terbuka sejak awal. Aku menerima permintaan maafnya dengan lapang dada, bukan untuk melupakan begitu saja apa yang terjadi, melainkan karena aku percaya hubungan keluarga akan lebih sehat jika dibangun dengan pengampunan, selama disertai perubahan sikap yang nyata dan bukan sekadar kata-kata semata. Aku belajar banyak dari kejadian ini, bahwa kejujuran dalam pernikahan bukan sekadar soal tidak berselingkuh atau tidak menyakiti secara fisik. Kejujuran soal uang, prioritas keluarga, dan keberanian menetapkan batas kepada orang tua sendiri, ternyata sama pentingnya untuk menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Aku juga belajar bahwa membalas kekecewaan tidak harus dengan amarah yang meledak-ledak atau air mata yang tumpah di depan orang banyak. Kadang, sikap tenang yang disertai bukti nyata justru mampu membuka mata orang yang selama ini memilih menutup mata terhadap kebohongannya sendiri. Aku sering merenung, seandainya malam itu aku memilih langsung berteriak dan menuduh Bregas tanpa bukti yang cukup, mungkin ia hanya akan membela diri dan menutup rapat kebohongannya lebih dalam lagi. Dengan bersabar mengumpulkan fakta terlebih dahulu, aku justru berhasil membuatnya menghadapi kenyataan tanpa bisa mengelak sedikitpun. Aku juga menyadari bahwa keberanianku untuk diam-diam mencari kebenaran bukan berarti aku menyimpan dendam sejak awal. Aku hanya ingin memastikan bahwa keputusan besar yang akan kuambil nantinya didasarkan pada fakta yang jelas, bukan sekadar dugaan atau emosi sesaat yang bisa saja keliru. Bregas kini menjadi suami yang jauh lebih terbuka, dan hubungan kami perlahan dibangun kembali di atas pondasi kejujuran yang seharusnya sudah ada sejak awal. Ibu Wardani pun, meski butuh waktu lama untuk benar-benar berubah, mulai belajar menghormati batas yang wajar antara kasih sayang seorang ibu dan kebutuhan anaknya untuk membangun keluarganya sendiri. Setahun kemudian, saat kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-7, Nadira sengaja datang jauh-jauh untuk ikut merayakan bersama kami. Ia berkata bahwa sejak kejadian itu, hubungan antara ibunya dan seluruh anggota keluarga justru menjadi lebih sehat, karena semua pihak akhirnya berani bicara jujur tanpa harus saling menyembunyikan kepentingan masing-masing. Ibu Wardani, yang ikut hadir dalam acara sederhana itu, membawakan sepasang gelang emas kecil untukku. Ia berkata itu bukan pengganti gelang peninggalan ibuku yang dulu terjual, melainkan bentuk permintaan maaf tulus atas ketidakadilan yang pernah kualami akibat sikapnya di masa lalu. Aku menerima gelang itu dengan haru, meski aku menegaskan dalam hati bahwa nilai sebuah hubungan keluarga tidak pernah bisa diukur dengan perhiasan semata, melainkan dengan kejujuran dan penghormatan yang konsisten dijalankan setiap harinya. Bregas kini menjadi pribadi yang jauh lebih terbuka dalam segala hal, tidak hanya soal keuangan. Ia mulai terbiasa menceritakan kekhawatirannya, termasuk tekanan pekerjaan atau permintaan keluarga besar, sebelum semuanya menumpuk menjadi beban yang ia pendam sendirian. Aku pun belajar untuk lebih peka membaca perubahan sikapnya, agar kejadian serupa tidak lagi terulang di masa depan tanpa disadari sejak dini. Danu, anak sulung kami, yang kini beranjak remaja, pernah bertanya kenapa dulu keluarga kami sempat makan mie instan berhari-hari. Aku menjawabnya dengan jujur namun sederhana, bahwa terkadang orang dewasa juga perlu belajar dari kesalahan lewat cara yang tidak biasa, dan bahwa kejujuran selalu menjadi bahan makanan paling penting dalam sebuah keluarga, jauh melebihi mahalnya menu apapun di meja makan. Bagiku, pelajaran paling berharga dari peristiwa ini adalah bahwa rasa hormat dalam sebuah rumah tangga harus diperjuangkan dengan kepala dingin, bukan dengan kemarahan yang membutakan. Terkadang, cara paling elegan untuk membalas kebohongan bukanlah dengan kebohongan yang lain, melainkan dengan kejujuran tanpa kompromi yang perlahan memaksa orang lain untuk melihat kenyataan yang selama ini mereka hindari. Dan bagi siapapun yang mendengarkan kisahku ini, ingatlah bahwa berbakti kepada orang tua dan setia kepada pasangan hidup bukanlah dua hal yang harus saling mengalahkan. Keduanya bisa berjalan berdampingan, asalkan dijalankan dengan kejujuran, keterbukaan, dan keberanian untuk menetapkan batas yang sehat sejak awal.